Netflix ini melebarkan sayapnya juga nih ke ranah gaming. Hey everybody, I'm Dylan Kurnia, you can call me Lance. Saya Dylan's Comsec atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gue membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini dibuat pada tanggal 6 November 2021. Comsec News kembali hadir dengan beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue, dan akan tayang pada tanggal 8 November 2021. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja nih ya. Jadi langsung aja ke berita pertama untuk membuka Comsec News minggu ini, gue punya dari Xiaomi, di mana Xiaomi telah resmi merilis atau meluncurkan produk terbarunya, yaitu Xiaomi 11T dan 11T Pro ke Indonesia. Dari segi spesifikasi, kedua smartphone ini sama-sama punya layar AMOLED 6,67 inch dengan MIUI 12,5. Gue bahas sedikit yang 11T Pro-nya aja nih, karena kan ada dua produk ya, di mana ada 11T dan 11T Pro. Dan gue mau kasih tahu bahwa ini adalah produk yang sebenarnya dibuat baru ya sama Xiaomi tanpa ada brand Mi-nya. Jadi pengen dibuat beda-beda nih, dari Poco juga, dari Mi juga gitu. Jadi muncullah Xiaomi 11T dan 11T Pro. Gue bahas 11T Pro-nya aja nih sedikit ya. 11T Pro punya layar AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate 120Hz. Kamera utamanya itu 108 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makronya 5 megapiksel. Chipset yang digunakan di Xiaomi 11T Pro ini adalah MediaTek Dimensity 1200 Ultra 5G. RAM-nya 8GB dan storage-nya 256GB. Terakhir dari segi baterai punya kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Ya sisanya macam NFC, Bluetooth, Wi-Fi, serta sertifikasi IP53 udah ada di kedua smartphone ini. Harganya juga mulai dari 6 jutaan untuk varian yang terendah dan 7,5 jutaan untuk varian yang tertinggi. Kawan-kawan udah bisa mulai PO nih per tanggal 4 kemarin sampai 10 November 2021 tentunya di toko kesayangan kawan-kawan, atau bisa mengunjungi website resminya si Xiaomi gitu. Next, berita kedua datang dari Razer nih yang meluncurkan peripheral gaming atau gaming peripheral sih sebutannya. Pokoknya gaming produknya Razer yang terbaru, di mana ada 3 produk terbarunya. Ini kayaknya satu paket ya, one package gitu. Ada mouse, ada keyboard, juga ada mousepad-nya. Dimana detailnya yaitu mouse wireless Pro Click Mini, lalu ada keyboard wireless Pro Type Ultra, dan mousepad Pro Glide XXL. Dari segi desain yang gue lihat pada video dan gambar sangat minimalis ya, terus clean juga, kokoh banget ya. Dan gue bahas sedikit nih dari 3 produknya. Pertama, mouse-nya, dari info yang gue baca, dia mechanical switch yang silent jadi nggak berisik. Ada 7 tombol yang bisa dikostumisasi, terus mendukung sampai 12.000 dpi. Keyboardnya yang punya layout full size dengan Razer switch kuning atau linear, jadi nggak berisik tentu karena memang produknya ini silent semua. Punya Bluetooth dan wireless yang bisa support 4 device. Sedangkan mousepadnya tentu ini ukuran besar karena XXL, anti-slip juga karena ada rubber base di bawahnya, jadi nggak mudah geser. Kalau ngomongin produk Razer, rasa-rasanya nggak lengkap kalau nggak ngomongin harganya nih. Masing-masing dari produknya itu untuk mouse seharga 1,2 jutaan, ya. Terus keyboardnya di 2,8 jutaan, dan mousepadnya seharga 550 ribuan nih kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan udah bisa beli ke situs resmi Razer atau official store Razernya gitu. Lanjut, berita ketiga ada dari Netflix nih ya. Buat sebagian orang pasti tahu lah ya Netflix, di mana ini adalah layanan untuk menonton film secara streaming ya. Nah, tapi Netflix ini melebarkan sayapnya juga nih ke ranah gaming. Oleh karena itu ada yang namanya Netflix Gaming nih ya. Dari infonya yang gue baca bahwa Netflix ini mulai meluncur ke Android di seluruh dunia, yang udah di-tweet sama Netflix-nya di Twitter-nya nih gitu. Untuk iOS mengikuti setelahnya. Nah, bagi pengguna yang udah berlangganan akan punya akses ke game yang diantaranya seperti Stranger Things 3, The Game, Tether Up, Card Blast, dan lain-lain. Dan perlu diingat juga nih bahwa Netflix bilang game yang
yang ada gitu itu tidak dimaksudkan untuk anak-anak. Jadi mungkin ratingnya PG-13 atau mungkin 17 tahun ke atas, yang pasti tidak untuk anak-anak. Walaupun mungkin kawan-kawan memakai mode apa sih, mode anak-anak dan sebagainya, tapi kalau anak-anaknya tahu pinnya atau segala macam ya tentu bisa dimainkan juga ya. Intinya game-game ini belum dikhususkan untuk anak-anak gitu. Tidak family friendly ya. Wow. Yang pasti Netflix udah bener-bener ngelebarin sayapnya ya. Kayaknya rasa-rasanya udah banyak gak sih beberapa platform yang punya minigame ya, entah itu online store atau bahkan movie apa kayak media-media streaming kayak Netflix dan sebagainya, itu ada platform-platform ada mini gamenya gitu loh ya. Jadi ya sangat berkembang sekali dunia game itu ya. Oke, lanjut aja. Ada berita keempat dari Asus yang dimana ini tentang laptop terbarunya, yaitu VivoBook 13 OLED. Ya, dimana ini adalah laptop 2-in-1 dan laptop dengan ukuran 13,3 inch pertama di dunia yang bisa dilepas pasang. Jadi bisa tablet juga, bisa jadi laptop juga kawan-kawan ya. Nah, dari spesifikasi yang gue baca, ini laptop cocok banget sih sebenarnya buat WFH ya, nemenin banget buat ngezoom, buat ketik-ketik, buat browsing, buat multimedia, nonton, terus dengerin lagu dan lain sebagainya. Ini udah cocok banget dan tampilannya tuh stylish ya sebenarnya ya, gitu. Nah, kalau laptop ini udah 2-in-1 juga dan VivoBook ini tersedia pada tahun 2022 sebenarnya ya, tapi udah mulai di teaser-teaserkan nih, udah ada teasernya ya untuk si VivoBook 13 OLED ini. Ya, layarnya udah OLED pastinya, ukurannya juga udah cukup banget di 13 inch, jadi again cocok buat multimedia gitu. Terakhir nih, untuk menutup Komstek minggu ini, punya berita dari Google dan singkat aja, Google Play Points udah available di Indonesia atau sudah hadir di Indonesia nih. Gampangnya sebenarnya tuh Google Points itu macam kalau kawan-kawan yang mungkin sering belanja online itu dapat cashback atau dapat toko points-nya ya kan, entah itu di Shopee, di Tokopedia atau dimanapun itu udah ada pointsnya masing-masing. Gimana? Kalau kawan-kawan beli sesuatu di Google ya, di Google Play Store dengan harga 1.500 itu akan dapat 1 Google Play Points. Nanti Google Play Points ini bisa ditukarkan di in-game, bisa beli game, bisa beli produk-produk yang memang berbayar di dalam game gitu kawan-kawan ya. Dan pastinya kawan-kawan harus daftar dulu nih, dan itu gratis. Setelah sudah daftar, mungkin ngisi-ngisi samping gitu, gue juga belum nyoba sama sekali. Habis itu udah deh gitu. Tapi buat kawan-kawan yang kayaknya sering belanja di Google itu sangat berpengaruh sekali ya, karena gue jarang banget buat beli apa-apa di Google Play Store gitu kan, kecuali memang ada sesuatu yang gue pengen beli iseng yang cuma harganya 30.000, 50.000, udah habis itu ya enggak gitu kan. Jadi kayaknya ya sudah gitu. Tapi gue nggak tahu di Google Point ini kayaknya juga punya masa ini juga ya, masa aktifnya juga kawan-kawan, yang mungkin berlaku buat berapa lama gitu kan, nggak mungkin selamanya ada gitu, jadi bisa hangus juga ya. Jadi buat gue yang jarang pakai dan jarang beli gitu kan, jadi kurang worth it. Oke, mungkin itu aja sih beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakang ini. Ya, buat kawan-kawan yang mau kritik, saran, komen, dan lain sebagainya, udah bisa langsung aja ya ke kolom komentar gitu ya, biar gue makin berkembang juga, makin bisa membawakan berita-berita terupdate yang menarik pastinya menurut gue di era-era sekarang ini ya. Dan gue mau ngingetin, mungkin akan, ini gue masih mengingatkan ya, karena lagi dipersiapkan akan ada berita-berita tentang game juga yang semoga bisa jadi referensi. Tentunya untuk Komstek News sekarang ini juga semoga bisa jadi referensi, bisa jadi masukan atau rekomendasi buat kawan-kawan. Kita akan bertemu di Komstek News berikutnya. Thank you very much, be well and be happy, have a nice day, and dadah!